Shalom saudara-saudara terkasih, inilah Renungan Rabu 6 Juli 2022 dengan judul Sumber Hikmat yang Benar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 10. Bacaan harian dalam Amsal pasal 7 sampai 9. Salomo, seorang raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan karena itu yang dimintanya. Sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Hikmat Raja Salomo melebihi semua raja di bumi. Salomo mengakui bahwa dari Tuhan hikmat itu ia dapat. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Namun hikmat hanya diperoleh oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Kata hikmat memiliki arti kebijaksanaan. Orang pintar belum tentu ia bijaksana, tapi orang yang bijaksana mengerti segala sesuatu dan itulah yang menjaga hidupnya sehingga ia dapat membedakan bukan saja apa yang baik, tapi juga yang benar. Itu sebabnya kitab Ayub berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub pasal 28 ayat 28. Jauh sebelum Amsal ini ditulis, Tuhan sendiri telah berfirman kepada umatnya melalui Musa, yaitu saat umat Tuhan melakukan dengan setia setiap perintah dan ketetapan Tuhan, maka itulah yang akan menjadikan mereka bijaksana dan berakal budi di hadapan bangsa-bangsa. Ulangan pasal 4 ayat 5-6. Raja Daud pun berkata, waktu ia merenungkan Taurat Tuhan yang menjadi kesukaannya, maka itu membuatnya menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Ia lebih berakal budi daripada semua pengajarnya dan ia lebih mengerti daripada orang-orang tua. Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100. Rasul Paulus juga pernah mengingatkan Timotius yang sejak kecilnya sudah mengenal kitab suci yang memberinya hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya yang harusnya dimulai bahkan sejak kecil, seperti Samuel yang sejak kecilnya hidup bersama Imam Eli di bait Tuhan. Ia bertumbuh makin besar dan Tuhan tidak membiarkan firman Tuhan yang didengarnya sejak kecil itu gugur. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Hikmat lahir dari roh kelemah lembutan. Yakobus pasal 3 ayat 13. Hanya orang yang memiliki roh yang lemah lembut, yaitu sikap rendah hati, yang hidupnya telah dijinakkan oleh firman Tuhan, sehingga mudah dibentuk, diarahkan, dan diatur oleh Tuhan. Itulah sebabnya hikmat yang dari atas hanya melekat pada orang yang rendah hati. Amsal pasal 11 ayat 2. Bukan orang yang mementingkan diri dan iri hati. Yakobus pasal 3 ayat 14. Sebab dunia dan setan pun bisa memberikan hikmat palsu yang menyebabkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus pasal 3 ayat 17. Refleksi. Sudahkah kita memiliki hikmat yang benar? Jika belum, maukah dengan roh yang lemah lembut kita menerima segala firman Tuhan yang dapat memberikan kita hikmat? Power statement. Hikmat yang benar hanya melekat pada orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Bentuk hatiku untuk selalu mau dibentuk, dituntun, dan diajar oleh firman-Mu yang dapat memberiku hikmat. Amin.